tadi malam. Shen Yaoyao sudah meracuni minumanku. Apa yang kau berikan padaku? Tentu saja aku menambahkan sesuatu. Lihat ke belakang. Mereka adalah hadiah besar yang kusiapkan untukmu. Cheng Ze, aku sudah menunggumu lama. Ayo pergi. Cheng Ze, aku diracuni. Tolong bawa aku ke rumah sakit. Untuk menipuku agar menyentuhmu. Kau bisa berbohong seperti ini? Pergi. Jangan ganggu kesenanganku. Aku tahu kau tidak menyukaiku. Tapi melihat kita sudah kenal. Tolong panggilkan dokter untukku. Sudahlah Cheng Ze. Ayo kita nyanyi di dalam. Ayo. Aku beritahu kamu. Hei, lihat ini. Wanita yang Bu Cheng Ze siapkan untukmu. Ada yang menarik perhatianmu? Tuan, bisakah aku? Hei, lumayan. Aku bersih. Ini pertama kalinya. Kau diracuni. Kau harus mencari orang yang seharusnya kau cari. Kau tahu sedang meminta kepada siapa? Lu Chenyo. Kalau tidak karena diracuni, aku tidak pernah melihatnya memandangku seperti ini. Kalau tidak karena diracuni, mungkin seumur hidup aku tidak akan punya kesempatan mendekatinya. Zuantang, apakah kau sangat tidak ingin berhubungan denganku? Aku sudah meneleponmu berkali-kali, kenapa tidak diangkat? Aku. Bukankah sudah kuberitahu kemarin? Paman kecil pulang hari ini. Jika paman kecil tidak senang, aku akan hentikan biaya pengobatan ibumu. Bu Cheng Ze, kumohon. Aku kemarin dijebak oleh Shen Yaoyao. Aku beritahu, aku bisa bermain sesuka hatiku. Jika kau berani mengganggu Yaoyao, awas aku menghajarmu. Lu Chenyo, paman kecilnya Gu Cheng Ze. Kenapa tidak ingin menemuiku? Sudah menikah bertahun-tahun, masih seperti kayu. Paman kecil, ini adalah istri keponakanmu. Kita menikah saat paman sedang di luar negeri. Hari ini kebetulan kita berkenalan. Kita kenal. Tidak kenal. Jadi kamu tidak mau mengaku? Padahal kita sangat akrab. Kita dulu teman sekampus. Oh, ternyata teman sekampus. Wah, lebih bagus lagi. Paman. Hari ini, kami berdua suami istri kebetulan bersama, mau menghormatimu dengan segelas. Iya, setelah menghormat, anggap saja sebagai paman. Juga ikut pernikahan kalian. Aku tidak hanya memberinya masalah sebesar ini, tapi juga harus menghormatinya dengan status seperti ini. Kamu menghormatiku sendirian. Pergi menghormati paman. Kamu takut padaku? Tadi malam di hotel, tidak melihatmu segugup ini. Tadi malam di hotel, juga tidak melihatmu segugup ini. Maaf, aku ganti baju dulu. Maaf, paman. Silakan duduk dulu, makan dulu. Benar-benar tidak menyangka, kamu dan Wantang ternyata teman sekampus. Benar-benar takdir. Kalau begitu, kalau ada kerja sama nanti kita. Cheng Ze, Wantang kok belum turun? Kamu naik lihat dulu. Paman, aku naik lihat dulu. Pasangan muda, hubungannya memang baik. Berani ganggu paman, merusak rencanaku. Jangan salahkan aku, hentikan biaya pengobatan ibumu. Cheng Ze, kamu tahu Shen Yaoyao? Bagaimana dia menghitungiku? Yaoyao percaya diri, mandiri, dan mengerti. Aku senang menghabiskan uang untuknya, tidak seperti kamu.
Kamu mati-matian menikahiku, menempel padaku seperti penghisap darah. Kamu masih pikir dirimu adalah Nona Su? Paman. Ganti spray tempat tidurku. Bukannya ada pembantu? Suantang. Kamu begitu peduli pada Gu Chengze? Kamu tidak rela berhubungan denganku? Tidak, bukan begitu. Aku hanya tidak menyangka. Kamu adalah paman Gu Chengze. Jangan panggil aku paman. Wantang, menikahlah denganku. Lu Chen Yao tidak menyukaiku. Dan juga tidak ingin berurusan denganku. Aku akan melepaskannya. Apa yang kamu lakukan? Aku akan menyelesaikannya sendiri. Cukup? Begini boleh? Aku tidak akan merepotkanmu. Kamu sangat ingin memutuskan hubungan denganku, ya? Aku, Apa kamu bodoh? Pil KB cukup diminum satu saja. Ternyata, dia hanya ingin menjadikanku sebagai obat. Sama sekali tidak ingin berhubungan denganku. Paman kecil. Kamar sudah dirapikan. jangan beritahu dia tentang kita. Kamu membuat paman kecil marah lagi, cepat minta maaf. Maaf, Tidak akan menginap lagi, tidak akan datang lagi. Paman kecil, kamar diatur sesuai kesukaanmu. Paman kecil. dia pasti sangat membenciku sekarang. Tidak akan ingin bertemu denganku lagi. Kenapa Lu Chenzhou pergi begitu saja? Aku belum sempat membicarakan investasi perusahaan. Ini karena kalian ceroboh. Paman kecilmu sampai hampir melempar gelas karena marah. Apa kamu membuat Lu Chenyo marah? Tidak, aku baru saja akan menuangkannya minum, dia langsung pergi. Beruntung ada Lu Chenyo. Kalau tidak, rantai keuangan perusahaan sudah putus sejak lama. Lu Chenzhou hanya hari. Dia hanya perlu memberi sedikit. Sudah kakak bantak kita. Kamu temui dia. Aku tidak berani. Hei! Bukankah kamu dan Lu Chenyo teman sekelas? Kamu pergi. Aku tidak dekat dengannya. Jangan lupa, Su Group sekarang bergantung pada Gu Group. Kalau kamu tidak bisa menjalin kerjasama, biarkan Su Group hancur sendiri. Tapi hari ini dia sangat marah. Mungkin tidak ingin melihatku lagi, Bosu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu. Silakan lihat proposalnya dulu. Nona Su tidak perlu sungkan, keluarga kita sudah saling kenal. Sudah seharusnya kamu mencariku. Ichuan ini punya mangsa baru lagi. Ini bukan Suantang? Kamu menyuruhnya bernegosiasi dengan orang lain? Tidak, paman kecil. Aku menyuruhnya mencarimu. Masih belum bisa move on? Dia sudah jadi menantumu. Kenapa tidak dari dulu? Harus dengan sukarela juga kan? Sekarang dia takut bertemu aku. Ya ampun, Yichuan, kamu kan sudah tahu sifatnya. Dia tidak akan sembarangan, meskipun sampai keranjang. Itu kan urusan suka sama suka. Kamu mau pergi sekarang? Kamu mau pakai status apa? Membawa Suantang pergi? Kalau dia bisa dengan siapa saja, lalu, kenapa orang itu tidak boleh aku? Kalau Jimmy Mang tidak suka kamu? Kalau dia tidak tahu, bagaimana bisa suka padaku? Aku bisa mengajarinya step by step. Bagaimana mencintaiku? Nona Su, ayo kita tanda tangani kontraknya. Sui Chuan. Suantang adalah orangku. Kamu juga di sini? Aku akan segera mengantarnya. Kamu memang harus membawanya mencariku, tapi jangan membawanya seperti ini. Kamu arahkan dia. Ada masalah apa, Bosu? Nona Su, kamu seorang wanita, minum sendirian di sini. Tidak takut aku menaruh obat di minumanmu? Bukan, Bosu, aku tidak mengerti maksudmu. Jangan bergerak. Kenapa tidak cari orang yang bisa dipercaya? Bukannya kamu Kino Lu Chenzhou? Aku dengar dia ada di sini. Bosu. Bosu. Proyek ini hanya bisa kamu bantu. Orang seperti Lu Chen Yao, aku tidak bisa menjangkaunya. Kalau tidak dicoba, bagaimana bisa tahu? Bosu, hanya kamu yang bisa membantuku untuk proyek ini.
Jangan tarik-tarikan. Bosu, Su Wantang, kamu malah kesini mencari pria lain? Aku menyuruhmu mencari Lu Chenyo. Kamu malah kesini memberiku tanduk? Chengzi, kamu salah paham, Aku sedang bernegosiasi dengan Bosu. Kalau kamu sudah sangat haus, hari ini aku akan memenuhimu. Lepaskan aku. Ah, Suwantang. Kapan kamu akan datang mencariku? Buka pintu. Tolong buka pintu. Lu Chenyo, tolong biarkan aku masuk. Lu Chenyo. Bukankah Nona Su bilang? Tidak ingin melihatku lagi. Pergi sejauh mungkin? Apa hubungan kita? Kamu adalah paman kecil. Tolong pertimbangkan hubungan kita sebagai alumni, ya? Su Wantang. Tunggu aku menendang pintu. Aku akan membunuhmu. Ini Gu Chengzi. Kamu sangat takut padanya? Tidak bisa biarkan Chengzi tahu kita bersama. Aku tidak bisa membebanimu, lagi pula kita sebenarnya bukan orang dari dunia yang sama. Apakah dari dunia yang sama atau tidak? Bukan kamu yang menentukan. Kamu mau apa? Beraninya besar sekali. Tenang, dia tidak akan memakanmu. Dasar pelacur. Paman kecil, kenapa kamu di sini? Aku jelas melihat. Suantang masuk ke sini. Aku di mana? Perlu melapor padamu? Tidak. Baju ini kenapa terlihat familiar? Sepertinya Suantang juga punya yang sama. Maaf, Paman Kecil. Itu Suantang, hari ini. Apakah dia datang membicarakan investasi? Sudah selesai, apakah dia membuatmu tidak senang? Pembicaraannya bagus. Lu Chenyo, ini membelaku. Paman Kecil. Bentuk wanita dalam pelukanmu ini, kenapa sangat mirip? Su Wantang. Chengzi, Iriel, kenapa kamu di sini? Paman Kecil. Chengzi. Bukankah kamu bilang menikah dengan Suantang? Hanya untuk teknologi inti keluarga Su? Kalian sudah menikah 5 tahun, kenapa tidak bisa meninggalkannya? Apakah kamu masih memikirkannya? Wanita Suantang itu tidak bisa dibandingkan denganmu, bahkan jika dia telanjang. Berdiri di depanku, aku tidak akan meliriknya. Setelah teknologi inti Su didapat, aku akan segera meninggalkannya. Dengar? Dengar. Bu Chengzi suka Shen Yao. Memanfaatkanku untuk dapatkan teknologi inti Su. Aku sudah tahu dari dulu. Apakah dia sangat mencintai Gu Chengzi? Meski tahu dia mencintai orang lain. Chengzi, ayo kita pergi. Paman Kecil, kami pergi dulu. Lu Chenyo, dia sedang mengganti sepatuku. Ini mimpi pasti sedang bermimpi. Kalau kau terus melihat seperti ini, aku tidak bisa jamin. Apa yang terjadi? Suantang, kau kemana saja? Suara apa Suantang? Berani-beraninya kau selingkuh, aku akan membunuhmu. Aku segera kembali.
Kau sangat takut padanya. Biasanya dia memperlakukanmu seperti ini. Semalam kau melihat semuanya. Apa yang dia katakan pada Shen Yaoyao? Kau juga mendengarnya masih mau hidup bersamanya. Tidak pernah terpikir ganti orang hidup lebih baik. Hanya untuk menjadi Nyonya Gu. Membuat diri sendiri jadi seperti hantu. Suantang sejak kapan? Kau jadi tidak berguna seperti ini. Aku seperti ini hampir bangkrut, ayah bunuh diri. Ibu diicu aku hanya bisa jadi Nyonya Gu. Bertahan hidup. Kau belum coba bagaimana tahu tidak bisa. Aku pernah mencoba. Aku tidak suka perempuan yang menyerahkan diri. Lebih baik kau jauhi aku. Jangan ganggu aku dengan hal kekanak-kanakan ini. Lu Chenyo, aku suka padamu. Semalam maafkan aku. Tidak ingin coba lagi. Tidak perlu Lu Chenyo. Semalam benar-benar maaf. Ini semua salahku. Salah. Kau anggap ini salah, baiklah. Nona Su bilang pertama kali kecelakaan, bagaimana kedua kali? Aku janji tidak akan ada lagi. Sebenarnya tidak apa-apa. Kau hanya main-main denganku kan? Main-main, Suantang. Kenapa kau abaikan perasaanku? Lu Chenyo, kau hanya anggap aku mainan. Kita berhenti di sini saja. Lu Chenyo, kita jangan bertemu lagi setelah ini. Berhenti. Tuan Lu, apa yang ingin kau lakukan? Jangan minum pil KB lagi. Aku sudah pakai pengaman tadi malam. Tadi malam kau tidur di ranjang pria mana? Chengzi, kau salah paham. Aku pergi untuk urusan kerjasama. Kerjasama? Aku jelas melihat tadi malam. Kau lari masuk ke ruang VIP pria itu. Kau pasti sudah selingkuh dariku. Aku tidak. Dari awal aku tidak setuju dengan pernikahan kalian. Kau tetap memaksanya masuk ke keluarga ini. Suantang, kau benar-benar tidur dengan pria lain? Chengzi, jangan seperti ini. Aku akan memeriksamu sendiri, baru tahu. Bukankah kau suka Shen Yaoyao? Riba APA? Chengze adalah suamimu. Apa yang dia katakan, kau harus dengarkan. Apa yang dia lakukan, kau harus terima. Suantang, lebih baik kau pikirkan baik-baik. Kalau kau tidak patuh, aku akan pindahkan ibumu ke bangsal biasa. Kalian sedang apa? Chenyo, kok ada waktu datang ke sini? Jangan pedulikan mereka. Pazangan murah, bertengkar tapi sipat rejek lagi. Paman kecil, aku sedang menghukum Suantang untuk membalas dendam untukmu. Cepat minta maaf pada paman kecil. Lu Chenyo, kita jangan bertemu lagi. Lu Chenyo orang yang sangat bangga. Tak pernah ditolak. Pasti dia sangat membenciku sekarang. Karena kau membuat paman kecil marah, cepat minta maaf. Tadi malam, dia bersamaku. Kau pulang bersama paman kecil tadi malam. Kenapa tidak beritahu aku? Kami berbicara semalaman tadi malam. Aku sangat puas dengan proposal Wantang. Kami mendiskusikan semua detail proyek baru. Setelah dievaluasi investor, bisa langsung dilaksanakan. Chenjo, ini semua berkat Chengze. Kedepannya, bimbinglah Chengze lebih banyak. Paman kecil, serahkan proyek ini padaku. Tenang saja. Wantang kesehatannya kurang baik. Kami belum juga punya anak. Belakangan ini, kami sedang mempersiapkan kehamilan. Segera akan punya bayi. Benarkan, Wantang?
Pikirkan ibumu. Ya, Berencana punya anak. Wantang memang karakternya seperti ini. Chenjo, maafkan dia. Aku akan mendidiknya dengan baik. Selama bertahun-tahun di keluarga Gu, dia hidup seperti ini. Teknologi inti Su tidak tergantikan. Suantang harus menjadi penanggung jawab proyek. dia tadi sangat marah. Kenapa membantu aku? Ah, sudahlah. Aku juga tidak sempat menghadiri pernikahanmu. Proyek ini, anggap saja sebagai hadiah pernikahan. Promosi dan operasional proyek akan kamu tangani. Paman kecil, kamu benar-benar sangat membantuku. Sudah kuduga, paman kecil paling menghargai hubungan. Meski kami bukan saudara kandung. Tapi dulu saat keluarga lu dalam kesulitan, kakek kami hanya membantu sedikit, dia ingat teras. Tanpa dia bertahun-tahun ini, keluarga Gu sudah bangkrut. Ternyata untuk membalas budi keluarga Gu. Masa peduli dengan hiburan semata. Suantang. Jika aku memberimu kemampuan untuk melawannya, apakah aku punya kesempatan? Tambah kontak WeChat. Paman kecil, kalau ada urusan telepon saja. Departemen proyek sering rapat online. WeChat harus ditambah. Benar, Paman kecil benar. Cepat tambah kontak WeChat-nya. Wantang ini karakternya lembut. Chenyo, kamu harus lebih sabar. Wantang. Besok langsung lapor ke perusahaan lu. Baik. Semuanya, ada anggota baru di tim proyek. Selamat datang. Wah, cantik sekali. Halo semuanya. Aku Suantang. Mohon bimbingannya. Sekretaris Lee, Nona Su serahkan padamu. Dia diatur langsung oleh bos Lu. Apa hubunganmu dengan bos lu? Baru datang langsung masuk tim proyek. Kami hanya teman sekampus. Aku tidak pernah dengar dia menyebutmu. Posisimu APA? Hanya bilang aku bertanggung jawab untuk proyek. APA? Posisi saja tidak tahu. Kamu kesini untuk pensiun? Bos Lu tidak bilang apa-apa. Kamu duduk saja di sini. Kebiasaan perusahaan, karyawan baru harus rotasi kerja. Mulailah dari bagian kebersihan dulu. Kebersihan. Siapa bilang dia bagian kebersihan? Akhirnya bisa melihat penampilanmu seperti waktu sekolah. Akhirnya kamu terlihat lebih bersemangat. Bos Lu, aku ingin mengganti posisi Nona Su. Posisinya akan aku atur sendiri. Ah, ada masalah? Posisinya, aku yang atur. Haruskah aku beritahu suamiku? Ulangi sekali lagi. Paman kecil, aku. Hai, Suantang. Kenapa bos Lu memperlakukannya begitu spesial? Jangan-jangan dia ingin menggoda pamannya sendiri? Kamu sudah siap? apa yang bos Lu harapkan dariku? Studi kasus proyek tahun-tahun sebelumnya dari Lu Group, sebelum pulang. Rangkum dan kirimkan pemikiranmu padaku. Ya. Ini semua bahan referensi, dalam 2 hari. Buatkan aku rencana yang bisa dijalankan. Apakah bos Lu memperlakukan semua karyawan baru dengan perhatian seperti ini? Hanya kamu. Bos Lu memanggilku ke perusahaan. Hanya untuk memudahkan melakukan ini? Apa yang kamu pikirkan? Li Qingqin, Lin Shan, Zhao Ziqing. Mereka yang pernah mengungkapkan perasaan padamu, semuanya dibawa ke perusahaan. HMPH. Bagaimana kamu tahu mereka pernah mengungkapkan perasaan padaku? Kamu cemburu. Aku tidak.
Suantang. Apa hakmu untuk cemburu? Pikirkan baik-baik. Apa hubungan kita? Aku memang tidak punya hak. Maaf Bos Lu, hari ini aku sudah melebihi batas. Maaf. Bos Lu, kamu terlalu playboy. Setelah aku, sekarang ingin main dengan Lee Kin Kin. Mungkin masih banyak lagi. Kamu tidak mencintai siapapun. Siapa bilang? Aku hanya ingin sendiri. Memikirkan apa? Orang itu pasti bukan aku. Banyak orang di Lu Group yang lebih berpendidikan dan berasal dari keluarga lebih baik dariku. Apa hakku? Orang seperti apa yang pantas untuk Bos Lu? Seperti Lee Kin Kin yang luar biasa ini. Tidak cukup. Tidak suka tipe karir. Apakah Bos Lu menyukai wanita yang lembut dan anggun? Yang membantumu mengurus urusan kecil? Bukan. Aku justru suka yang seperti ini. Bosku, Suantang masuk ke kantor dan tidak keluar. Sudah lama di dalam. Apa katamu? Aku seharusnya membiarkannya tinggal di rumah. Kantor adalah tempat kerja, istri Anda. Terlalu lama di kantor Bos Lu, tidak baik. Loku. Lu Chenzhou, kamu di dalam? Wah, apa yang dilakukan berdua di dalam? Suantang, buka pintu. Lu Chenzhou. Sekretaris Lee, apakah kamu tidak ingin bekerja lagi? Maaf Bos Lu, saya pikir. Bosku pertama kali datang, jadi... Paman kecil, Wantang tidak bersamamu? Kenapa tidak melihatnya? Dia sedang menyiapkan presentasi sore ini. Tidak mungkin, aku di pintu terus, dia tidak keluar. Masih ada urusan? Paman kecil, mengapa Anda memilih Suantang? Karena dia lebih mampu darimu, proposalnya sesuai dengan pasar dan menghindari risiko. Tidak mungkin, dia hanya ibu rumah tangga. Mana mungkin bisa? Dia yang pertama mengusulkan AI untuk energi surya dan menyediakan banyak data pendukung. AI untuk energi baru, bukankah ini analisis yang kulakukan untuk mengikuti ideal Lu Jianyo? Tapi aku tidak membuat proposal. Di mana proposalnya? Aku lihat. Sial, mana ada proposal? Semua hancur. Setengah jam lagi, lihat di ruang rapat. Keluar. HMPH, Suantang, kemana kau bisa sembunyi? Wantang duduk di sini. Dibilang duduk ya duduk, ngapain lama-lama? Departemen proyek hari ini kedatangan 2 mitra baru. Gu Chengze bertanggung jawab atas promosi dan operasi proyek. Penyusunan rencana awal dan penilaian risiko. Ditangani oleh Suantang. Wantang di rumah, sudah 5 tahun jadi ibu rumah tangga. Lagi pula urusan sehari-hari keluarga Su. Juga biasaku kerjakan, bagiannya ini. Aku bisa cari penggantinya. Aku ingat Nona Su cuma lulusan sarjana biasa. Bibi cleaning service di perusahaan Lu pun lebih tinggi pendidikannya. Masa bagian sepenting ini diserahkan padanya? Bos Lu, aku sangat meragukan keikutsertaan Suantang. Akan menurunkan standar perusahaan, aku usul. Perwakilan proyek sebaiknya cari orang lain, aku juga menentang. Suantang masuk tim proyek. Kami juga menentang. Suantang masuk tim proyek. Setiap cewek yang mau merayu Bos Lu harus pergi. Lihat tuh, di rumah jadi ibu rumah tangga saja, bukannya enak.
Bikin repot orang lain aja, hah. Menurut skema anggaran yang disiapkan Suantang, rasio pendapatan fase pertama bisa mencapai 25%. 5 poin persen lebih tinggi dari perkiraan kami sebelumnya. Ini mustahil, belum pernah ada perusahaan yang di proyek fase pertama. Melebihi 20%, naik 5 poin? Omong kosong. Kalau rasio pendapatan tidak mencapai 25%, aku akan usir dia dari perusahaan. Lu Chen Yo ini menjebak aku ya. Proyek ini sudah kupelajari sejak kuliah. Kemungkinan melebihi 25% sangat kecil. Ujian ini benar-benar kejam. Suantang, kamu mulai saja. Ngapain lama-lama, nggak mampu tapi maksa. Apa, urusan rumah tanggaku kurang memberimu makan? Sampai harus datang ke sini mempermalukanku. Nona Su kalau takut, mengaku kalah sekarang juga boleh. Soalnya rasio pendapatan 25%. Bahkan pakar proyek Jirui pun tidak berani menjanjikan dengan mudah. Kamu memang tidak mengerti persamaan Jirui. HMPH, kalau kamu bisa mengerti, aku akan bersujud minta maaf. Ini tulisan Lu Chen Yo, persamaan ini. Bukan yang diteliti Lu Chen Yo. Saat kuliah dulu, sudah ada hasilnya sekarang. Ini memang Lu Chen Yo. Begitu banyak usaha selama bertahun-tahun. Karena kamu percaya padaku, aku tidak akan mengecewakanmu. Kenapa berhenti bicara? Jangan-jangan bahkan istilah teknisnya saja tidak mengerti? Hahaha. Wah, proyek sepenting ini kamu serahkan padanya, agak gegabah. HMPH, nanti lihat saja. Waduh ini. Kita adalah hasil generasi pendapat proyek fase pertama yang saya buat bersama para energi bank Jirui. Dengan persamaan yang dikembangkan. Dikombinasikan dengan teknologi AI modern dan tren integrasi. Bisa meningkatkan proyek fase pertama setidaknya 5%. Ini tidak mungkin, algoritma seperti ini. Hanya pernah saya lihat di makalah Jirui. Belum pernah ada yang mencobanya. Wah, ini hasil pelatihanmu sebelumnya? Ini baru kemampuan aslinya. Dia bisa memahamiku dengan sangat mendalam. Terutama sebagai Jirui. Persamaan dalam makalah yang saya terbitkan pun dia analisis dengan sangat jelas. Bahkan lebih praktis untuk diimplementasikan. Ah, bukankah ini prinsip grup Lu? Nona Su benar-benar ahli. Ini tidak mungkin. Suantang curang. Bagaimana mungkin dia tahu ini? Tanpa penelitian bertahun-tahun. Dia tidak mungkin bisa sampai pada kesimpulan ini. Suantang sudah mendapatkan sertifikat praktisi energi baru sejak tahun pertama kuliah. Makalah yang dia terbitkan lebih banyak daripada semua orang di sini jika digabungkan. Dia tahu aku pernah menerbitkan makalah karena mencintainya selama bertahun-tahun. Tanpa sadar aku juga mencintai mimpinya. Mimpinya juga menjadi mimpiku. Ternyata sejak kuliah, kita sudah memiliki mimpi yang sama. Suantang, kejutan apa lagi yang akan kau berikan padaku? Cukup sampai di sini, rapat selesai. Apa dia berpikir? Aku layak berdiri di sampingnya? Pulang. Kamu pulang dulu, aku masih ada proposal yang harus ditulis. Aku kasih muka ya? Waduh, Tuan Gu. Aku baru tertarik dengan satu saham. Ayo, kamu jelaskan. Aduh, ayo pergi. Suantang, kamu benar-benar mampu mengerjakan proyek ini. Ini kamu dapatkan karena kemampuanmu, bukan karena ada hubungan apapun denganku. Semua ini nyata. Aku benar-benar mendapat pengakuan dari semua orang. Akhirnya bisa mendekat ke Lu Chen Yo.
Ayo bersulang. Proyeknya berjalan lancar. Nona Su adalah pahlawan terbesar. Ayo, minum. Paman kecil begitu melindungi Suantang. Pasti iri padaku, bisa mendapatkan wanita sebaik ini. Nona Su benar-benar wanita tangguh tak kalah pria. Kalau bukan karena sudah ada yang punya, aku ingin mengejarnya, hahaha. Jangan bermimpi, dia istriku, dulu kalau bukan aku. Keluarga Su sudah hancur. Panggil Shen Yaoyao ke sini. Kamu masih merasa hidup Suantang belum cukup sengsara? Sekurang hidup bersaudara, bukan lawan. Bu Chengze, apa yang kamu lakukan? Ngapain menghindar? Kita kan suami istri. Aku baru sadar hari ini. Ternyata, Camilla yang paling berharga di keluarga Su. Wantang, mari kita punya anak. Bu Chengze, kamu gila? Pergi sana. Suantang, pelacur tak tahu malu. Berani beraninya merayu suamiku. Kamu tidak punya otak. Siapa sebenarnya yang pelacur di antara kita? Chengze bilang, meski kamu telanjang di depannya, dia tak akan peduli padamu. Wantang jangan pergi. Sekarang yang ingin telanjang bukan aku kan? Gu Chengze, bukannya kamu bilang tidak mencintainya? Pembohong! Wantang, aku sangat merindukanmu. Berhenti. Racun apa yang kamu berikan padanya? Perbuatan kotor kalian berdua, jangan memuakkan aku. Chengze yang menyuruhku berkencan di sini. Mana mungkin jam mesra denganmu di sini? Katakan, apakah kamu membenciku karena aku memberimu obat? Jadi kamu memberi obat pada Chengze. Kamu sedang membalas dendam padaku. Bu Chengze mengajakku bertemu untuk mesra. Dan ingin punya anak denganku. Sungguh memuakkan, kalian berdua sebaiknya terkunci selamanya. Suantang, aku akan membunuhmu. Kamu. Kalian berdua, jangan berkelahi karena aku. Wantang, aku mencintaimu. Ya, aku juga mencintaimu. Kamu kenapa di sini? Aku baru melihatmu. Memukul Shen Yaoyao. Suantang, bagus sekali. Mereka terlalu keterlaluan. Suantang, kau tunggu saja. Ya, biar aku cium dong. Gu Chengze, kau hanya boleh menyukaiku. Lu Chen Yo, mereka menjijikan. Kumohon, cepat bawa aku pergi dari tempat menjijikan ini. Pertama kali itu kecelakaan. Kali ini, Lu Chen Yo, aku juga hanya bisa menjadi teman ranjangmu. Suantang, aku kasih kau setengah jam. Kalau kau tidak datang ke rumah sakit, aku akan usir ibumu. Jangan lupa nyawa kau dan ibumu ada di tangan siapa. Jangan. Pagi-pagi begini mau kemana?
Kau menyesal? Wu Chengze tidak akan melepaskanku dan ibuku. Bagaimana aku masih berani menghayalkan Lu Chenyo? Bersamaku membuatmu begitu menderita. Kau sangat membenciku. Ya. Aku memang membencimu. Kenapa kau harus kembali? Kenapa kau tidak mau melepaskanku? Kenapa kau harus melihatku dalam keadaan seperti ini? Lu Chenyo. Pertemuan kita sama sekali tidak indah, kurasa. Baik. Kau mau apa? Tidak bisa ragu lagi, ibu tidak akan bertahan jika keluar dari Ichu. Aku ingin kita tidak pernah memulai. Tidak pernah kenal. Lalu semalam itu apa? Semalam adalah sebuah kesalahan. Adalah mimpi buruk. Jelaskan dengan jelas. Kau begitu tidak bisa move on. Dengan bajingan Gu Chengze itu, kenapa kau lebih memilih bajingan yang selingkuh daripada aku? Bos Lu. Jika Anda merasa hubungan kita membuat tidak nyaman, aku akan mengundurkan diri. Aku juga tidak akan ke kantor lagi. Aduh, sensitif sekali. Aku baru lihat Suantang lari sambil menangis. Kalian kenapa? Pesankan tiket penerbangan paling awal, aku mau ke luar negeri. Apa katamu? Proyek besar ini tiba-tiba mau ditinggalkan begitu saja? Aku nggak mau tinggal di sini lagi. Suantang, sepertinya dia tak tinggalkan oleh Gu Chengze. Hah? Jelaskan dengan padaku. Maksudku Gu Chengze menggunakan ibu Suantang untuk mengendalikannya. Bukannya ibunya sudah meninggal? Ya, hampir sama seperti sudah meninggal, dia dirawat di Ichu. Kalau keluar, dia nggak bisa bertahan. Gu Chengze menggunakan biaya perawatan itu untuk mengancam Suantang. Kapan itu terjadi? Sekitar seminggu sebelum kamu keluar negeri, perusahaan Su tiba-tiba menjadi anak perusahaan Gu. Ayah Su bunuh diri. Ibu Su dirawat di Ichu. Jadi, Suantang saat itu menyetujui untuk menikah dengan Gu Chengze. Keponakanmu itu hanya mengincar teknologi inti keluarga Su. Selama bertahun-tahun, perusahaan Su dihisap oleh Gu, tinggal kerangkanya saja. Kenapa nggak bilang dari dulu? Aku juga baru tahu setelah menyelidiki. 5 tahun penuh. Aku ternyata nggak tahu apa-apa. Kamu mau kemana? Rumah sakit. Jangan salahkan aku kejam. Siapa suruh anakmu nggak nurut? Dengan ini, Suantang, bisa kamu kendalikan sesuka hati, kan, Chengze? Kamu sudah janji padaku. Kamu nggak akan jatuh cinta pada Suantang. Yang aku mau hanya teknologi inti perusahaan Su. Wanita itu seperti ikan mati, mana bisa dibandingkan dengan kamu? Dasar setan kecil. Ibu. Chengze, aku mohon. Jangan usir ibuku. Mohan, kamu pikir kamu siapa? Jangan nempel kayak permen karet. Uang Chengze juga bukan hasil korupsi. Ngapain dikasih ke kamu? Chengze, aku mau apa saja, asal kamu mau. Aku nggak ke kantor lagi, aku nurut semua, tolong. Selamatkan ibuku, aku mohon. Sekarang baru minta tolong? Sudah terlambat. Chengze, tolong selamatkan ibuku. Aku pulang. Aku janji apa saja. Apapun yang kau mau, ku mohon. Aku mau kau tidur denganku. Asalkan aku tidur dengan Suantang. Teknologi inti Su akan aman. Aku mau kau tidur denganku. Chengze kau. Tunang, aku hanya main-main dengannya.
Aku bisa menyelamatkan ibumu, juga bisa membiarkannya mati. Jangan coba-coba mengingkari janji. Aku tidak akan. Lihat baik-baik, nyawa kalian berdua ada di tanganku. Kau tidak berhak menawar denganku. Cium aku. Cheng Zi, kau sudah janji padaku, tidak boleh jatuh cinta. Jatuh cinta? Dia hanya anjing peliharaanku. Aku bisa berbuat semauku. Kemari, cium aku. Bukannya mau punya anak? Kita bangun dulu hubungannya. Kemari. Bisakah tidak di sini? Kita pulang saja, ya? Sekarang satu telepon dariku bisa membuat orang di dalam. Menghentikan pertolongan. HM. Kalian sedang apa? Paman, istriku ini tidak patuh, sedang kuajari. Tidak ada uang untuk biaya pengobatan. Ya. Jadi kau menikah karena keluarga bangkrut. Demi biaya pengobatan ibumu, Ya. meski tahu Gu Chengze tidak menyukaimu. Tetap mau menikah dengannya. Ya. Aku tidak ingin Lu Chen Yo melihatku dalam keadaan seperti ini. Gu Chengze bukan juru selamat. Kau tidak perlu terus bergantung padanya untuk hidup. Aku bisa membantumu. Baiklah kau Suantang. Rupanya selama ini di depan paman. Mencelaku ya? Pantas saja paman. Belakangan ini bersikap buruk padaku. Ya, aku mencari simpatimu. Tujuannya untuk. Sudah cukup. Kau hanya butuh uang, ya? Ya. Aku juga bisa membantumu. Hubungan kita. Aku. Kalau aku. Kalau sebelumnya, kamu bilang ini padaku. Aku akan membantumu, tapi sekarang tidak. Paman kecil, Suantang, dia itu materialistis. Dulu dia bersamaku hanya untuk menjadikanku mesin ATM-nya, dia sama sekali tidak mencintaiku. Su Wan Tang. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu tidak mencintai Gu Chengze. Masih menduduki posisi Nyonya Gu, HMPH. Ya. Aku tidak tahu malu. Paman Kessel Suantang, kalau berbuat salah. Kamu boleh menghukumnya, tidak perlu mempertimbangkan wajahku. Aku sudah lama ingin membereskannya. Aku umumkan, mengeluarkan Suantang. Dari tim proyek, aku akan menyetujui dana khusus untukmu. Kamu bisa mendirikan departemen independen, laporkan padaku secara berkala. Seluruh proses, kamu yang tangani, aku tidak akan ikut campur. Dari seleksi personel hingga peluncuran produk. Dari investasi teknologi hingga hasil produksi, semuanya tergantung padamu. Pantas. Chengze, Pemenku. Bikin proyek khusus untuk Suantang. Memberinya suntikan dana. APA, suntikan dana? Aku tidak salah dengarkan, Paman? Anda akan memberinya uang? Ya, aku akan memberimu suntikan dana, sekitar 200 juta. Tidak, Paman. Aku ini keponakan kandungmu. Suantang, selama 5 tahun ini, ibumu sudah menghabiskan banyak uangku. 200 juta ini harus jadi milikku. Lu Chen Yo, dia tidak membenciku. Dia membantuku. Kamu urus masalahmu sendiri. Aku tidak suka partner yang lemah. Aku juga tidak suka partner yang tidak bisa menilai orang. Suantang, jangan kira dengan dukungan Paman, kamu bisa semena-mena. Cepat pulang, bikin anak untukku. Sekarang juga telepon orang untuk mengusir ibumu. Aku bunuh kamu. Paman. Suantang, dasar kamu. Paman,
Su Wantang itu orang luar. Kenapa kamu membantunya? Karena dia lebih mampu darimu, lebih unggul, dan lebih profesional. Dan aku memukulmu karena kamu pantas menerimanya. Aku. Jangan bicara padaku lagi, pikirkan baik-baik sebelum bicara. Mulutmu cukup ketat ya, tidak mau bicara apa-apa. Mau menyelesaikan semuanya sendiri, bisakah kamu? Aku tidak ingin merepotkanmu, aku ingin mengandalkan diri sendiri. Sekarang kan kamu sudah mengandalkan diri sendiri? Aku memberimu uang. Karena kamu bisa bekerja sama denganku. Ingat, aku tidak suka rekan yang lemah. Hei paman, beri aku modal juga dong, paman. Bos Lu, ini adalah proposal proyek yang baru selesai. Sekarang perlu Anda tinjau untuk memastikan kelayakan arahnya. Tidak perlu diperlihatkan padaku, kamu yang putuskan saja. Proyek baru Bos Lu, kelipatan investasi. Melebihi anggaran sebelumnya, jadi harus Anda tinjau. Suantang, kamu terlalu tidak tahu diri. Apa yang paman suruh, itu yang kamu lakukan. Kamu tidak berhak bicara seperti itu padaku. Ini artinya sudah sadar, tidak mau jadi bulan-bulanan lagi. Sudah lama aku tidak menghajar kamu, berani-beraninya di depan orang lain. Harga dirimu. Selama bertahun-tahun, keluargaku bertahan. Berkat teknologi inti keluarga Su, hal-hal ini. Aku tidak pernah ceritakan pada orang lain. Suantang, kamu cari mati ya? Percaya tidak aku bisa membunuhmu? Bos Gu, ini adalah ruang rapat proyek penelitian. Tolong perhatikan ucapan dan tindakanmu. Kamu baik. Aku tidak akan berhenti memukulmu sampai kamu berlutut memohon, atau aku bukan lagi keluargaku. Hari ini aku tidak akan berhenti memukulmu sampai kamu berlutut memohon, atau aku bukan lagi keluargaku. Lu grup tidak butuh rekan yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Gu Chengze, proyek energi baru. Kamu tidak perlu ikut lagi, keluar saja. Paman, atas dasar apa Anda mengeluarkanku? Aku keponakan kandung Anda, lagi pula proyek sudah dimulai. Promosi dan operasi masih butuh aku. Kami bisa menangani ini sendiri. Cari Jiang Heng untuk serah terima pekerjaan. Paman, tolong pertimbangkan rasa hormat pada kakek. Berikan aku kesempatan lagi. Malam itu aku. Maaf. Kamu cuma bisa bilang maaf. Lalu apa yang harus kulakukan? Kejadian sudah terjadi. Apa yang harus kulakukan untuk menyelesaikannya? Untuk proyek ini, aku akan mengeluarkan semua orang dari keluarga Gu. Keluar semua. Paman kecil, aku tahu salahku. Aku seharusnya tidak mempermalukanmu di depan banyak orang. Maafkan aku, Paman kecil. HMPH, kamu sudah punya suami. Aku akan bercerai dengan Gu Chengze. Jika kamu mau, aku setuju untuk tetap menjadi pasangan ranjang denganmu. Kamu mau menjual dirimu lagi, ya? Apa yang membuatmu berpikir? Aku mau menerima wanita yang sudah menikah? Aku tidak bermaksud begitu, aku. Keluar. Aku akan berbicara jelas dengan Gu Chengze. Kita bercerai. Baru setelah itu aku pantas menyatakan perasaanku. Pada Lu Chenyo. Benar-benar pergi tanpa berpura-pura sama sekali. Suantang, kamu tidak punya hati? Paman kecil, jangan marah lagi. Aku bahkan bersujud padamu. Maafkan aku. Suantang, kamu tidak punya hati? Bukankah bos Lu yang menyuruhku pergi? Aku suruh pergi, kamu langsung pergi. Kamu tidak bisa berpikir sendiri? Memory Hiku. Lu Chenjo, jangan marah lagi. Keluarlah dan lihat, aku sudah bersujud padamu. Tenangkan dirimu. Aku harus pergi.
Aku rasa kamu masih sangat menyukai. Apa dia akhirnya tahu perasaanku? Aku rasa kamu masih sangat menyukai tubuhku. Ya, aku memang suka seperti ini. Lu Chenzhou, aku salah. Aku harusnya tidak marah Suantang. Aku membuatmu malu, maafkan aku. Lu Chenyo, aku adalah keponakanmu sendiri. Kamu tidak bisa mengabaikanku. Lu Chenzhou. Kamu masih tidak mengerti? Lu Chenzhou. Semua ini karena Suantang yang bicara seenaknya tentangmu. Kondisimu sekarang semua karena dia. Su Wantang. Berani-beraninya kamu menyakitiku seperti ini. Jika aku tidak bisa mendapatkanmu, maka aku akan menghancurkanmu. Selamat, Nona Su. Konferensi energi baru sukses besar. Di mana Lu Chenyo? Bos Lu memintamu menunggu sebentar. Mereka akan segera tiba. Suantang, nikmatilah kejutan yang kuberikan untukmu. Kapan kamu datang? Tutup pintu. Siapa yang mengirim kalian? Kamu terlalu banyak bicara, kerjakan tugasmu. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jangan mendekat. Berhenti. Jangan sentuh aku, jangan mendekat. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Aku datang. Lu Chenyo. Halo. Kau songkan semua orang, pastikan untuk menangkap wanita ITU. Pergi dengan baik. Pintu keluar diblokir. Masuk ke ruangan itu dan sembunyi. Aku akan mengulur waktu. Jangan sampai menyusahkan Lu Chenyo. Baik, aku setuju. Kita akan bersembunyi sekarang. Su Wantang. Suantang, apa yang kamu lakukan? Buka pintu. Pintu klub ini tahan ledakan. Papan anti ledakan, kamu pasti tidak bisa mendobraknya. Jangan bergerak. Luka akan terbuka, dan pintu ini sudah kukunci. Buka pintu, buka pintu. Sanjo, dia hidup dengan baik, itu sudah cukup. Suantang, jika kamu tidak membuka pintu. Bahkan jika aku selamat, aku tidak akan menemuimu lagi. Aku juga tidak akan peduli dengan ibumu. Aku juga tidak akan bekerja sama denganmu lagi. Kamu selalu seperti ini, tidak pernah mendengarku. Kamu melakukan apa yang kamu mau, bilang keluar ya keluar. Bilang pisah ya pisah, aku akan segera pergi ke luar negeri. Baiklah. HP ada di tas kirimu, telepon siapa saja yang kamu mau. Statusmu begitu kuat, mereka tidak akan membunuhmu. Suantang, buka pintu biar aku keluar. Jangan khawatirkan aku, mereka hanya ingin memotret, aku tidak akan mati. Kamu tetap di dalam saja. Dengan begitu kita berdua bisa selamat. Lu Chenyo, aku lebih ingin kamu hidup. Suantang, jika kamu pergi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bagaimana dengan pria itu?
Dia sudah lama ingin pergi. Berhenti. Bagaimana? Kamu tidak APA? Kemari. Maaf. Lukamu terbuka lagi. Aku tahu aku akan meninggalkan perusahaan. Kenapa kamu menyelamatkanku? Aku tidak ingin membebani orang lain. Aku hanya ingin menghadapi ini sendiri. Lagi pula tidak akan mati. Latar belakangmu kuat, aku membantumu. Kamu tentu akan. Diam. Ternyata tidak ada satupun yang ingin kudengar. Aku menyukaimu. Kamu menyukaiku. Tapi, kamu berulang kali menyembunyikan sesuatu dariku. Berulang kali menjauhkanku, membuatku berpikir kamu membenciku. Menganggap kehadiranku membuatmu sangat menderita. Tapi setiap kali aku menyentuhmu, kamu tidak menolak. Kamu lebih memilih menggunakan nyawamu untuk menukarku. Kenapa? Aku menyukaimu. Bukan menyukai aku. Aku mencintaimu. Bukan menyukai. Adalah cinta. Tapi cara kamu mencintai seperti ini, aku tidak bisa menerimanya. Tapi tadi kamu bilang kamu menyukaiku. Aku. Kita mulai dari teman tidur, ya? Aku ingin mengejarmu, boleh tidak, Lucenyo? Sudahlah, teman tidur juga tidak apa-apa, dia akhirnya sadar juga. Aku tidak menerima menjadi pihak ketiga. Aku akan mengajukan cerai pada Gu Chengze. Tapi, kamu pada Gu Chengze. Lebih akrab daripadaku. Itu karena ibuku. Sudah dalam proses cerai dengannya. Dan dia tidak pernah menyentuhku. Aku akan segera pindah dari keluarga Gu. Kamu ada tempat tinggal? Aku bisa mencari. Lucenyo untuk melakukan pemeriksaan latar belakang. Bisa sampai sedetail ini. Ya. Pemeriksaan latar belakang. Padahal dulu ada kebakaran, foto-foto sudah terbakar. Bagaimana dia bisa punya? Kamu, bagaimana kamu bisa punya ini? Hanya sedikit trik untuk memulihkannya. Masalah kecil saja sudah menangis, air matamu terlalu murah. Aku punya lemari di dalamnya. Apa? Chenjo. Kau, Gu Chengze, tahu dia terluka. Datang untuk menjenguk, kan? Lu Chenjo. Siapa yang melukaimu? Ada penjahat yang melukai bos Lu. Kau tahu siapa yang menyuruh mereka? Apa maksudmu, Paman? Dia menuduhku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Lebih baik kau pikirkan dulu bagaimana menjelaskan ini ke polisi. Tidak, Paman. Suantang, dia memfitnahku. Ibu, tolong aku. Chenjo, meskipun Chengze tidak baik, kau harus ingat. Ayah pernah membantu Lu Group, maafkan dia. Hanya karena memberi sedikit uang, dianggap sebagai jasa besar. Kau tahu APA? Gu Chengze, menyuruh orang melukai bos Lu 4 kali dan menculikku. Ini kejahatan berat. Kau ingin bos Lu melindunginya? Aku sedang bicara dengan pamanmu, kau ikut campur apa? Nyonya Gu,
telingamu kurang baik? Anakmu menyuruh orang menculikku, menyebabkan luka serius. Kau ingin ini dianggap remeh? Kurang ajar. Berani bicara seperti itu padaku. Polisi sudah dalam perjalanan, kau masih berani berbuat gaduh. Ingin mengirim anakmu ke penjara? Ebio, Cepat minta maaf pada paman. Paman, jangan kirim aku ke penjara. Aku akan lakukan apapun, tolong. Chenjo, ingat dia adalah satu-satunya penerus keluarga Gu, maafkan dia. Aku akan tanda tangani surat perdamaian, tapi yang kau lukai adalah aku. Korban sebenarnya adalah Nona Su. Apakah akan berdamai? Tergantung pada Nona Su. Ternyata aku terlalu khawatir. Paman sama sekali tidak tertarik pada Suantang. Itu lebih mudah. Cepat sujud pada paman. Tidak perlu. Lu Group akan menghentikan semua kerjasama dengan Gu Group. Setelah tanda tangan surat perdamaian, Gu Chengzi. Perusahaan saya, kamu tidak boleh masuk satu langkah pun. APA. Keluar. Aku tidak merokok. Ada APA? Dia tidak suka merokok. Berarti sudah berhasil mendekatinya. Dia mengaku padaku. Kalian berdua. Aku tidak setuju. Dia sedang mengejarku. Apa-apaan ini? Bro, kamu hebat banget soal cara merayu cewek. Ichuan bahkan tidak bisa menandingi satu jari kakimu. Memang harus kamu. Orang ini benar-benar terjebak olehmu. Kalau bukan karena aku menampungmu dan ibumu, kalian sudah mati di luar. Kamu harus berterima kasih padaku untuk hari ini. Benar, aku pelihara anjing saja. Dia tahu menggoyangkan ekornya padaku. Kenapa? Sekarang sudah naik kelas? Tidak menganggap Chengzi lagi? Aku harus berterima kasih padamu, berterima kasih pada Gu Chengzi. Mengancamku dengan ibuku, membuatku menjadi anjing penurut keluarga Gu. Terima kasih Gu Chengzi, mencari wanita di luar. Membiarkanku di bar tanpa peduli. Suantang, kasih sedikit uang. Kamu langsung sombong ya? Aku beritahu kamu. Paman kecil tidak mungkin menyukaimu, jangan bermimpi. Surat perdamaian masih ada di tanganku, kalau mau. Tanda tangan saja surat perceraian. Suantang, kamu gila ya? Kamu benar-benar berani menceraikanku? Kalau begitu, tunggu saja masuk penjara. Kamu hanya punya 3 hari untuk berpikir. Aku sudah kembali. Aku ambil baju, tapi menurutku baju-baju itu di rumah mereka sudah kotor, tidak mau lagi. Aku sudah menandatangani surat perceraian. Aku bawa sup kerang kesukaanmu. Kamu mengejarku dengan masakan seperti ini? Lalu kamu suka apa? Ini masih perlu ditanya? Pikir sendiri. Aku belum pernah mengejar orang. Bisa kasih petunjuk? Bos Lu, cek laporan ini ada masalah atau tidak. Suantang, proyek ini sebentar lagi akan ada konferensi pers. Tapi kamu hanya membawa data seperti ini. Aku sangat meragukan. Tim Anda tidak mampu menangani proyek sebesar ini. Apakah saya memenuhi syarat? Bukan hanya Anda yang menentukan. Data saya juga sudah melalui penelitian lapangan. Saya tidak akan mengambil risiko dengan kepentingan grup. Bos Lu, saya punya satu set rencana. Lebih aman dibandingkan miliknya. Nona Su, ada apa? Bos Lu, lihat rencana saya. Apakah lebih layak?
Suantang, kamu gila ya? Nona Lee, proyekmu seharusnya dipresentasikan ke semua orang. Bukan hanya ke dia. Kamu kenapa? Kamu cemburu? Tidak. Lu Chen-yo populer. Sudah lama saya tahu, sekarang dia setuju saya mengejarnya. Saya harus lebih berusaha membuatnya mencintaiku. Boss Lu, saya. Sudah dapat bukti Suantang selingkuh? Sudah, di konferensi proyek Lu Group kali ini. Pastikan Suantang hancur reputasinya. Gu Chengze bajingan ini. Lagi-lagi mengadu ke nenek. Mau saya bawa orang sita perusahaanku? Jangan dulu, tunggu setelah konferensi baru kita urus dia. Kamu awasi baik-baik, dan jangan beritahu Wantang. Saya harap kali ini dia benar-benar bisa percaya diri lagi. Jadi lagi-lagi karena aku. Gu Chengze menemukan Ibu Lu Chen-yo. Berita swap seks di trending, jangan sampai dia lihat. Segala cara harus ditekan. Saya sendiri yang awasi. Suantang, saya mau kamu di konferensi. Serahkan proyek energi baru ke saya. Mimpi. Kalau tidak setuju, saya sharekan foto ke media. Bilang kamu menyuap Lu Chen-yo secara seksual. Nanti proyek akan manda. Lu Chen-yo juga akan diselidiki. Semua investasi sebelumnya akan sia-sia. Usaha Lu Chen-yo selama ini akan hancur seketika. Gu Chengze, kamu gila ya? Lu Group runtuh, apa untungnya buatmu? Yang aku mau adalah kamu keluar dari Lu Group. Baik, aku bisa pergi. Gu Chengze. Surat perdamaian belum saya tanda tangani. Bagaimana dengan perjanjian ceraimu? Kamu pikir dengan perjanjian cerai bisa bersama Lu Chen-yo? Aku sudah memberitahu ibunya. Wanita tak tahu malu yang selingkuh dengan paman kecil. Mengusirmu saja sudah murah. Perjanjian cerai sudah lama saya tanda tangani. Kamu pikir aku masih menginginkanmu? Aku ingin merobekmu. Baik. Jangan lupa penuhi janjimu. Aku berjanji akan mengumumkan pengunduran diri. Tapi kamu harus jamin grup Lu dan proyek energi baru tidak terpengaruh. Likinkin Gu Chengze. Kali ini aku tidak akan mundur lagi. Lu Chen-yo sudah banyak berkorban untukku. Sisanya biar aku yang tanggung. Tuan Jiang. Aku ingin minta bantuanmu. Suantang, grup Lu sedang dihujat media. Lu Chen-yo tidak sempat mengurusmu. Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu hari ini, Nona Su? Ada yang mengklaim Anda mendapatkan proyek dengan tidur bersama. Bisa Anda jelaskan? Nona Su, bisakah Anda jelaskan hubungan Anda dengan direktur grup Lu Chen-yo? Sebenarnya seperti apa? Saya bisa buktikan. Suantang menggunakan cara tidak etis untuk mendapatkan proyek energi baru. Suantang hanya lulusan universitas biasa. Tidak mungkin masuk tim proyek. Kalau tidak ada hubungan khusus, mana mungkin dia yang terpilih? Nona Su, apakah yang dikatakan wanita ini benar? Apakah Anda benar-benar menaiki jabatan dengan menjual diri? Nona Su, tentang hubungan Anda dengan direktur Lu Chen-yo. Tolong jawab dengan jujur. Para hadirin, terima kasih banyak atas kehadiran Anda. Saya umumkan mengundurkan diri dari tim proyek energi baru.
Mengenai hubungan saya dengan Direktur Lu Chenyo, saya akui saya menyukainya. Tapi saya dan Bu Chengze sudah lama bercerai. Saat kuliah dulu, Lu Chenyo sudah sangat hebat. Dia mendirikan tim inovasi energi baru sendiri. Bahkan telah memprediksi persamaan praktis rasio pendapatan anggaran. Banyak perempuan mengaguminya, termasuk aku. Suantang, kau tidak punya malu? Berani-beraninya kau menyukainya. Karena ingin mendekatinya, aku mengintip dari tempat tersembunyi, bergabung dengan kelompok sainsnya, berusaha memahami teori-teori yang rumit dan membosankan itu. Hanya agar suatu hari jika bertemu, aku tidak terlalu memalukan. Setelah sekian lama, rupanya hanya anjing penjelat. Humph. Ya, begitulah caraku mencintainya. Aku mengikutinya dari jauh. Dan saat ia berbalik, aku buru-buru bersembunyi. Lu Chenyo, pada konferensi internasional teknologi industri, memenangkan penghargaan makalah siswa terbaik. 2015, Lu Chenyo menggunakan nama samaran Jerui, mengembangkan persamaan baru untuk energi AI. Aku, dengan gila-gilaan mengumpulkan data penggunaan terbanyak. Diam-diam menjadi database rahasianya. Semua ini tidak ia ketahui. Sudahkah tekanan opini itu mereda? Bagus, popularitasnya meningkat. Dengan segala cara harus diredakan. Nona Su, mengenai hubunganmu dengan Presiden Direktur Lu Chenyo, tolong berikan jawaban yang jelas. Bagaimana ini? Bukankah kau harus mengawasi konferensi pers? Nona Su tidak ingin kau ikut campur. Mau kemana kau? Su Wantang, aku tidak tahu, ternyata kau begitu hina. Tanpa disadari, mimpinya tertanam dalam hatiku. Dan menjadi mimpiku juga. 2017, Lu Chenyo diterima secara istimewa di sebuah universitas luar negeri. Aku diam-diam membeli tiket pesawat, mengikutinya dari jauh, melihatnya masuk ke asrama. Sangat menakutkan, mengintip kehidupan orang lain, dan menyebutnya cinta. Tampaknya Presiden Direktur Lu Chenyo benar-benar cacat API. Semua makalah, nilai, dan karyanya yang pernah dipublikasikan, kusimpan diam-diam di akun khusus. Di sana adalah dunia milik kami berdua. Tahun yang sama, aku membawa sertifikat profesi, ingin mengungkapkan perasaanku padanya. Tapi siapa sangka ibuku sakit parah, aku terpaksa menikah. Jadi menikah demi uang, Nona Su benar-benar tak tahu malu. Bosku sungguh malang, jadi korban orang lain. Selama bertahun-tahun jadi bulan-bulanan, ujung-ujungnya tetap saja dikhianati. Ya, aku memang orang yang hina, menikah demi uang. Proyek yang kudapatkan setelah bertahun-tahun merencanakan. Semua ini, Lu Chenyo tidak tahu. Karena sejak kecil aku mengintainya, bahkan memintanya untuk berhubungan denganku. Semua ini, Lu Chenyo sama sekali tidak tahu. Tiket pulang ini, semua aku yang diam-diam pergi ke luar negeri. Melihatnya meninggalkan, dan hadiah yang belum sempat diberikan. Aku yang merayu Lu Chenyo. Kenapa tidak lanjut bicara? Tidak bisa disembunyikan lagi. Bukan dia yang merayuku. Sejak lama, aku sudah jatuh cinta padanya. Berita besar, orang yang diam-diam disukai Pangeran S. Ternyata seorang wanita yang sudah menikah. Lu Chenyo, kau rela reputasi dan segalanya untuk wanita hina seperti ini. Tidak peduli lagi. HMPH. Paman kecil, kau akan membuat perusahaan terjerumus dalam rumor. Kau juga akan dikirim untuk diselidiki. Aku harap teman-teman media tidak terpengaruh. Bukan wanita yang sudah menikah. Dia dan Bu Chengze sudah lama bercerai. Jangan lanjutkan. Tuan Gu Chengzi, Nyonya Suantang memberikan buktimu. Anda diduga melakukan penculikan dan melukai Nyonya Suantang.
Silakan ikut kami. Paman kecil, kau harus menyelamatkanku atau ibumu. Kau tidak perlu berbohong untuk membantuku. Bagaimana kau tahu aku berbohong? Aku selalu menunggumu untuk menghajar mereka sendiri. Aku juga berharap teman-teman media bisa bersikap adil. Aku berharap Suantang bisa kembali seperti dulu, bahkan tanpa bertemu denganku. Bisa melindungi diri sendiri, menggapai mimpinya. Bukan karena bersamaku, baru menjadi hebat. Jadi kau tidak hanya menyukai. Ini acara lamaran, ya? Plot twistnya terlalu besar. Lu Chen Yu, kapan kau mulai menyukaiku? Lu Chen Yu, terima kasih. Aku jatuh cinta padamu.